Sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashaddur rihal ila fi thalatatil masajid. La yashaddur rihal ila fi thalatatil masajid. La yashaddur rihal ila fi thalatatil masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang khusus, yang panjang, yang dianggap sebagai safar kecuali hanya berapa masjid? 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, dan Baitul Maqdis. Iya, selain dari 3 masjid ini orang tidak boleh dia melakukan perjalanan yang khusus yang dia niatkan ibadah kepada masjid tersebut. Nyangkan masjid ustaz, nyangkan masjid kuburan tiban lerana. Taib, datang sebuah riwayat ketika sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian tabi'in pada waktu itu mereka hendak pergi ke sebuah gunung, ke sebuah tempat. Ya, tempat itu tempat bersejarah. Kemudian salah seorang dari sahabat mengatakan, dilarang mereka. Tidakkah kalian mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian melakukan perjalanan yang panjang kecuali di beberapa masjid? 3 masjid ini. Berarti ini pemahaman sahabat ya. Pemahaman sahabat masjid yang tempat ibadah saja, tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang panjang yang niatkan ibadah, apalagi yang bukan masjid. Ini kan kias namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali, saya doakan semoga jenengan semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, maghfirah, hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan semuanya ya. Amin Allahumma amin. Pada konten sebelumnya saya mengomentari Ustadz Haris Abu Naufal tentang bacaan hadisnya yang kocar-kacir. Sekarang saya akan mengomentari isi daripada hadis itu. Apakah benar isi dari hadis itu adalah larangan untuk kita pergi bepergian terhadap selain 3 masjid? Karena maksud Ustadz Haris Abu Naufal itu adalah menolak paham-paham orang yang tidak sependapat dengan Ustadz Haris Abu Naufal. Tidak boleh kita bepergian, misalnya dengan niat ibadah. Misalnya kita mau pergi ke Pasarian, mau pergi ke masjid mana, mau pergi ke masjid mana, kita tidak boleh kecuali 3 masjid. Kecuali 3 masjid. Apa 3 masjid itu? Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Selain masjid ini tidak boleh kita pergi bersafar, tidak boleh kita pergi bepergian, haram hukumnya. Apakah benar hadis yang dibaca la yashaddur rihal itu oleh Pak beliau itu yang benar? La tushaddur rihal illa ila salasati masajida. Dia membaca la yashaddur rihal illa fi salasati masajid. Apakah benar maksudnya seperti yang disampaikan oleh Haris Abu Naufal itu, bahwa kita dilarang untuk bepergian kecuali ke 3 masjid ini? Begini Pak Haris Abu Naufal, Anda memahami hadis jangan menurut pikiran Anda sendiri. Buka karya-karya ulama, buka pensyarah hadis itu yang sudah masyhur, yang sudah diakui oleh dunia. Kalau kita baca hadis itu di syarahnanya ya, yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal beliau? Siapa yang meragukan beliau? Ini adalah kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau sudah bergelar Al-Hafidh, yang sudah tidak diragukan lagi dalam kealiman beliau masalah ilmu hadis ini. Pensyarah kitab Sahih Bukhari. Bisa kita lihat di jilid yang ketiga, tepatnya di halaman 611. Hadis ini pernah saya gunakan untuk membantah pernyataan Ustadz Farhan Abu Furaihan ya, ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Apa komentar beliau? Wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi. Hadis ini berdasarkan beberapa rawinya dalalatun ala jawasi takhsisi ba'dil ayyam, itu sebagai dasar, sebagai dalil bolehnya menentukan hari-hari tertentu bi ba'dil a'mali sholihah, untuk mengerjakan amalan-amalan soleh tertentu. Misalnya Yasin dibaca setiap malam Jumat, salaman setelah habis sholat misalnya. Itu sebagai dasar bolehnya kita menentukan sesuatu amalan tertentu pada waktu-waktu tertentu.
wal mudawamah ala dzalika, dan rutin mengerjakan amalan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fihi, hadis tersebut juga annan nahya an syaddir rihal li ghairil masajidi as-salasati, larangan kita tidak boleh bepergian kecuali ketika masjid itu laisa alat tahrim. Maksudnya bukan tahrim, bukan haram ya Pak Haris Abu Naufal, bukan haram itu. Kenapa? Liqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan Nabi sendiri, kana ya'ti masjid Quba raqiban. Nabi itu mendatangi masjid, ingat, mendatangi masjid Quba, bukan masjid yang 3 itu, setiap hari Sabtu lagi. Jadi kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu ke Masjid Quba itu adalah untuk silaturahim terhadap sahabat-sahabat Ansor. Mereka tidak bisa Jumatan di Madinah, mereka tidak bisa hadir ke Madinah untuk sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangi mereka ke Quba setiap hari Sabtu. Inilah asir. Wa hadza huwa sirru, ini adalah rahasia fi tahsisi dzalika bisabti, mentahsis pekerjaan, mentahsis datangnya Rasulullah setiap hari Sabtu terhadap Masjid Quba itu untuk silaturahim terhadap penduduk atau sahabat-sahabat Ansor yang ada di sana. Bukan berarti tidak boleh kita mengadakan wisata religi. Bukan tidak boleh. Buktinya Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa barang siapa yang sholat di Masjid Quba maka pahalanya sama dengan umrah. Kan seperti itu kan. Jadi kita datang ke Masjid Quba mau sholat di sana karena ingin mendapatkan pahala sebagaimana kita mengerjakan umrah. Itu Rasulullah sendiri yang bilang, Rasulullah sendiri yang bersabda. Kok langsung dipahami bahwa haram kita bepergian ke selain 3 masjid ini dengan tujuan ibadah? Ya Allah, kok dipahami sendiri hadis itu sampean Pak Haris? Selanjutnya mari kita bahas kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Syarah Sahih Muslim. Bisa kita lihat di juz 9, tepatnya di halaman 143. Bisa dilihat al-hadisu, hadis sadirrihal itu adalah fadilatu hadhil masajid as-salasa. Itu menjelaskan keutamaan 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Juga menjelaskan wa fadilatu sadirrihal ilaiha, menjelaskan fadilahnya kita berpergian untuk niat ibadah, untuk mencari pahala yang besar di 3 masjid tersebut. Lianna maknahu, karena maknanya inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama, la fadilah, bukan keutamaan, fi syaddirrihal ila masjidi ghairiha, untuk masjid selain yang 3. Artinya selain yang 3 masjid di Indonesia, di luar negeri semuanya, selain yang 3 masjid itu sama Pak. Kita sholat di Sumeneb dengan sholat di Masjid Istiqlal itu sama fadilahnya. Itu maksudnya, bukan haram pergi ke wisata religi ke Masjid Istiqlal kita. Jadi bukan, tidak ada yang berkeyakinan sholat di masjidnya sendiri, di kampungnya sendiri lebih utama sholat di Masjid Istiqlal misalnya. Tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Kalau ada ya salah kalau gitu Pak. Itu maknanya menurut jumhurul ulama. Wa qala asy-syaikhu Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina, dari ashab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, ada yang berpendapat, yakni Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini ini, yahrumu syadurrihal, haram kita bepergian ila ghairiha, ke selain 3 masjid itu. Tetapi pendapat ini, kata Imam Nawawi, wa huwa ghalatun, ini pendapat yang salah. Wa qad yasbiku atau yasbuku bayanu hadzal hadis, telah berlalu penjelasan hadis ini, wa syarhihi, dan penjelasannya. Qabla hadza biqalil, sebelum pembahasan ini ya sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Nanti kita buka fi babi safaril mar'ati ma'a mahramin ilal haji wa ghairihi, di bab perjalanan orang wanita bersama mahram ilal haji wa ghairihi. Nah, kita buka penjelasan Imam Nawawi tersebut. Apa penjelasan hadis itu sebenarnya? Wa madhhabus Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan wa jamaahiril ulama, jumhur ulama, anna Makkah afdalu minal Madinah,
bahwa Mekah itu lebih utama dari Madinah. Wa anna masjida Makkata, bahwasanya masjid Mekah afdalu min masjidil Madinah, lebih utama dari masjid Madinah, dan sebaliknya. Langsung ke bawah ya. Itu wa ajma'u qala al-qadiyat. Qadiyat berkata ajma'u, para ulama ijma' sepakat ala anna maudhi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tempat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu biqa'il ardi, itu lebih utamanya bumi, lebih utamanya tanah daerah, lebih utama itu. Wa anna Makkah wal Madinah, bahwasanya Mekah dan Madinah afdalu biqa'il ardi, memang Mekah dan Madinah itu lebih utamanya bumi. Wakhtalafu fi afdalihi ma ada maudhi'i qabri sallallahu alaihi wasallam, ulama berbeda pendapat tentang keutamaan Mekah dan Madinah selain kuburan Rasulullah. Hanya selain kuburan Rasulullah. Kalau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata qadiyat ini sepakat bahwa itu adalah paling mulianya bumi, paling mulianya tanah. Itu Pak. Kenapa kok dikatakan paling mulianya bumi? Karena di situ makhluk termulia Habibullah Habibur Rahman dikuburkan di sana. Begitu Pak Haris Abu Naufal. Jadi bukan seperti tuduhan ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa kesalahan orang haji dan umroh itu ketika ke Madinah dia bermaksud niat ingin ke kuburan atau ke makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keliru katanya. Ya Allah, kok mau ziarah ke Habibullah, kekasih Allah, panutan kita, kok disalahkan gimana sih? Padahal ulama sepakat bahwa afdalu biqa'il ardi adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak ya. Jadi demikian ya teman-teman, bahwa pemahaman orang Wahabi itu memaksakan pemahamannya sendiri terhadap orang lain, tanpa artinya mengabaikan pemahaman ulama-ulama yang sudah diakui oleh dunia bahwa maksud hadis ini seperti ini loh. Bukan seperti itu pemahamannya orang-orang Wahabi. Sementara orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi memahami seperti itu dan dipaksakan terhadap orang lain, dan orang lain salah yang tidak mengikuti pola pikirnya orang-orang Wahabi ini. Ini kan apa namanya kalau seperti ini ya? Jadi apakah kita akan memilih, apakah kita lebih percaya Pak Haris Abu Naufal ketimbang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini? Silakan Anda pilih, mau percaya Ustadz Haris Abu Naufal yang baca hadisnya saja salah seperti itu, atau kita akan lebih percaya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai pensyarah dari kitab Sahih Bukhari. Silakan tentukan pilihan Anda dari sekarang. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Haris Abu Naufal dan seluruh teman-teman. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.